Halo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel gua Chat. Dimana kali ini Mimin akan menceritakan tentang video alur Lindong ya. Tapi video ini berisi tentang spoiler untuk di chapter 144 ya. Bagi yang penasaran, harap dengarkan suara Mimin ini ya, karena Mimin akan menceritakan sedikit demi sedikit ya. Dan Mimin mohon maaf jika ada perbedaan kata dari yang aslinya, karena ini translate Mimin sendiri ya. Dan bagi yang suka, Mimin mohon dukungannya ya dengan like, dan bagi yang tidak suka mohon hargai ya. Dan untuk selanjutnya, selamat menonton. Suasana keadaan aula masih tegang ya, karena dari banyaknya dinasti di situ ingin berusaha mendapatkan kunci rahasia kuno ya. Dimulai dari perkataan Wumo kepada Chenmo. Meskipun kekaisaran tebing iblismu kuat untuk hari ini, kau hanya memiliki 2 praktisi di tahap nirvana. Walaupun berdasarkan pada orang-orang yang telah dibawa Chenmo, mereka semua tidak merasa takut bahkan untuk mundur. Lalu Wumo berlanjut untuk mengatakan kepada Chenmo, apakah kalian benar-benar berada di tahap nirvana? Lalu dengan senyum yang aneh terletak di wajah Chenmo, perkataan Wumo berlanjut, kalian berdua mungkin hanya menggunakan 200.000 pil nirvana untuk mencapai tahap nirvana, namun dan menggunakan 500.000 pil nirvana. Jika kau pikir kau dapat menandingi aku, itu mustahil. Di situ ekspresi Chenmo langsung menjadi sedingin es. Di saat itu juga Chenmo langsung maju dengan mengeluarkan kekuatannya ya, yang keemasan, dan auranya yang begitu kuat sehingga menyelimuti seluruh arena. Dan dia berkata, 500.000 pil nirvana. Semua orang telah mendengarkan perkataan Chenmo, dan juga semua orang bereaksi dengan wajah yang merasa tertekan. Bahkan Lindong juga merasa terguncang. Selain itu, gelombang aura yang keluar dari tubuh Chenmo jelas jauh lebih kuat daripada praktisi tahap nirvana. Bahkan jauh lebih kuat daripada Huayun dan Wumo. Di mata Lindong, 500.000 pil nirvana bagaikan angka yang sangat luar biasa ya. Lalu Lindong berjalan sedikit ke depan dan melihat sebuah patung batu, dan dengan matanya langsung menyipit ke arah patung batu itu. Xiao Diao berkata kepada Lindong, hati-hati, aula utama ini agak aneh, dan sepertinya ada getaran yang sangat tidak jelas di dalam patung batu ini. Lalu Lindong merasa terkejut dan sedikit bingung karena perkataan Xiao Diao. Di saat itu juga Lindong langsung menunjuk ke arah Moling. Moling pun langsung mengerti dengan isyarat yang diberikan Lindong. Lalu mereka mundur diam-diam ke pintu aula belakang. Keadaan aula masih agak sunyi, dikarenakan semua orang masih merasa terkejut dengan mendengar 500.000 pil nirvana. Ketika dia melihat situasi ini, senyum melintas di wajahnya. Tepat dia berbalik sebelum dia berjalan menuju bola cahaya itu. Dan di saat itu juga Huayun mencoba meraih cahaya itu.
Namun ternyata sudah terlambat. Saat ini telapak tangan Chenmu sudah menyentuh kunci di dalam bola cahaya itu. Namun yang paling mengejutkan lagi adalah saat dia melakukan kontak, telapak tangannya melewatinya seolah-olah bola yang bercahaya itu tidak ada. Pemandangan ini menyebabkan semua orang terpana. Saat mereka semua bingung, suara berderak lembut tiba-tiba muncul di aula utama. Di tengah suara berderak itu, Lindong menyusut dengan keras. Itu karena dia melihat status batu yang ditempatkan di dinding batu sebenarnya perlahan berdiri. Sementara itu, getaran yang tidak kalah dari praktisi tahap nirvana muncul dari tubuh mereka. Lalu dalam pikiran Lindong berkata, itu bukan kunci kuno yang misterius, tetapi kunci jebakan. Seluruh aula besar mulai bergetar dan banyak benda-benda berjatuhan. Sementara itu, patung-patung batu yang berbaris di dinding tampaknya telah menjadi hidup. Ketika mereka perlahan berdiri, namun apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis adalah bahwa aura yang dipancarkan dari patung-patung batu itu tidak kalah dari seorang praktisi tahap nirvana. Dan semua orang merasa terkejut karena situasi mereka seakan menghirup udara dingin, karena juga ada selusin patung yang melompat keluar dari dinding. Dengan kata lain, ada lebih dari 10 lawan tahap nirvana. Lalu ada yang berkata, cepat mundur. Huayu dan Wumo dan ekspresinya sisanya berubah drastis. Sebelumnya mereka segera berteriak dengan cepat. Selusin patung batu tahap nirvana ini sudah cukup untuk memusnahkan yang ada di sini. Lalu Huayu dan Wumo beserta kelompoknya itu mundur dan mencoba ingin meninggalkan aula besar itu. Meskipun begitu, tepat ketika mereka akan bergerak, dua patung tiba-tiba mendarat tepat di depan pintu masuk aula dan langsung memblokir pintu itu. Ketika mereka melihat adanya pemblokiran di pintu, semua orang menjadi takut dan mereka semua akhirnya menyadari bahwa aula besar ini adalah jebakan. Karena begitu ada yang menyentuh kunci di dalam bola yang bersinar itu, jebakan itu akan menjadi aktif. Lalu patung-patung itu menjadi aktif dan melepaskan energi yang menakutkan. Lalu juga dapat memusnahkan semua orang yang ada di dalamnya. Lindong langsung mengurutkan alisnya ketika dia melihat situasi kondisi tempat ini. Bahkan baginya selusin patung batu di tahap nirvana ini akan menjadi sakit kepala yang ringan. Pada saat yang sama dia melirik Moling dan yang lainnya. Sebelumnya dia diam-diam menghela nafas. Sebelumnya juga setelah dia memberi isyarat kepada mereka, mereka semua keluar dari aula utama itu. Karena itu mereka semua berada di tempat yang aman. Karena Lindong tidak berani mengambil resiko untuk keselamatan timnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.